Masih di Prime Market Highlights, pemirsa. SKK Migas mengungkapkan cadangan minyak Indonesia mencapai 4,31 miliar barel. Sementara itu, cadangan untuk gas mencapai 51,98 triliun kaki kubik. SKK Migas mengungkapkan cadangan minyak Indonesia mencapai 4,31 miliar barel berdasarkan buku saku Kementerian Energi dan ESDM Mei 2025. Sementara itu, cadangan untuk gas mencapai 51,98 triliun kaki kubik. Dari 128 cekungan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi. Di sisi lain masih ada 68 cekungan potensial yang masih belum tersentuh. Adapun hingga saat ini terdapat 165 wilayah kerja atau WK migas di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 105 WK migas eksploitasi, 43 WK migas eksplorasi, 3 WK eksplorasi sedang dievaluasi, dan 14 WK dalam proses terminasi. SKK Migas juga mencatat realisasi lifting minyak mencapai 578.000 barel per hari atau BOPD per semester 1 2025, atau baru mencapai 95,5% dari target APBN sebesar 605.000 BOPD. Sementara itu, realisasi salur gas mencapai 5.483 juta standar kaki kubik per hari, atau baru mencapai 97,4% dari target 5.628 MMSCPD. Tim Liputan IDXNU. Ya, pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat perusahaan kelas kakap seperti Chevron dan Shell mulai menyisir lapangan migas dengan potensi besar di Indonesia. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan Chevron sudah mulai meminta data dan kemungkinan akan ikut bergabung di lapangan migas yang sudah pasti potensinya besar. Selain Chevron, Joko juga menyebutkan Shell sudah mulai meminta data kepada SKK Migas. Adapun wilayah yang masih memiliki potensi besar yakni Laut Andaman, wilayah Jawa Timur, bagian utara Bali, dan wilayah lain yang statusnya masih terbuka. Chevron lagi lihat-lihat. Jadi gini, Chevron itu dia lihat mau cari lapangan-lapangan yang besar dan kalau bisa join dari lapangan yang sudah discovery yang besar-besar. Nah, tentunya Katigas itu adalah minta buka open room kan ke pemerintah melalui SKK. Dari situ kita lihat kamu buka data untuk siapa? Salah satunya untuk Chevron, gitu ya. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut nota kesepahaman antara Pertamina dengan dua raksasa energi global, ExxonMobil dan Chevron, membuka peluang kerjasama impor bahan bakar minyak dan minyak mentah. Meski demikian, Bahlil belum bisa memberikan kepastian apakah MOU tersebut juga mencakup rencana pembangunan kilang minyak baru di Indonesia. Seperti diketahui, Pertamina melalui entitas PT Kilang Pertamina Internasional telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan 3 perusahaan energi besar Amerika Serikat, yakni ExxonMobil, kemudian Chevron, dan KDT Global Resource. Nilai kesepakatan tersebut mencapai sekitar 15 miliar US dollar atau setara dengan 243 triliun rupiah. Itu salah satu di antaranya adalah membuka kemungkinan untuk impor BBM dan crude. Itu salah satu di antaranya. Bukan Amerika Serikat bangun kilang di Indonesia ya, Pak? Isi detailnya belum saya baca, tapi yang mereka sampaikan kepada saya itu. Ya, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Tentara Nasional Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait dengan dukungan pembangunan infrastruktur nasional khususnya di wilayah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T dan rawan bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Tentara Nasional Indonesia menandatangani nota kesepahaman terkait dukungan pembangunan infrastruktur nasional. MOU tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Soleh Mustafa. Nota kesepahaman ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, hingga penguatan sumber daya manusia khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dan rawan bencana. Di daerah 3T
kemudian seperti di Kalimantan, Papua, dan sebagainya, dan selama ini menggunakan pola swaklola tipe 2 yang dikerjasamakan dengan pihak TNI. Sebenarnya ini tidak merupakan hal yang baru, tetapi merupakan perpanjangan dari nota kesepakatan yang sudah dibuat setiap 5 tahun. Di tahun 2000, sudah berakhir 6 Januari, dan sekarang kita perbarui lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya. Seperti diketahui, kolaborasi ini sejalan dengan amanat Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN serta mendukung implementasi program strategis. Adapun fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada 2025 hingga 2029 adalah sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, BPI dan Antara akan menjalankan 22 program kerja dalam 5 bulan ke depan. Salah satu program paling utama yang dijalankan dan Antara yakni restrukturisasi perusahaan plat merah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Chief Operating Officer BPI dan Antara, Doni Oskaria mengungkapkan, ada 22 program kerja yang akan dijalankan oleh Danantara dalam 5 bulan ke depan. Salah satu program paling utama yang dijalankan Danantara yakni restrukturisasi perusahaan plat merah. Doni menyebut untuk tahap awal Danantara akan menjalankan restrukturisasi pada bisnis maskapai PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Danantara juga akan melakukan restrukturisasi di bisnis manufaktur baja, restrukturisasi di bisnis kereta api cepat, dan restrukturisasi di bisnis asuransi. Selain restrukturisasi, Danantara juga akan melakukan konsolidasi bisnis para BUMN dengan melakukan pengelompokan perusahaan dengan bisnis yang serupa, mulai dari konsolidasi BUMN karya, BUMN pupuk, BUMN rumah sakit, BUMN sektor gula, BUMN hotel, BUMN hilirisasi minyak hingga BUMN asuransi. Di bidang restrukturisasi, yang pertama restrukturisasi daripada bisnis maskapai kita. Yang kedua adalah restrukturisasi di bisnis manufaktur baja kita. Yang ketiga, restrukturisasi di bisnis kereta api cepat. Yang keempat, restrukturisasi di bisnis asuransi. Berikutnya juga kita mengelompokkan ke dalam beberapa program kerja yang berkaitan dengan streamlining dan konsolidasi bisnis. Yaitu yang pertama adalah konsolidasi bisnis karya. Yang kedua, bisnis pupuk. Konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, kemudian konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan juga bisnis hilirisasi minyak, kemudian konsolidasi bisnis asuransi. Danantara juga akan melakukan pengembangan bisnis BUMN dalam 5 bulan ke depan, mulai dari pengembangan bisnis di BUMN koperasi, pengembangan bisnis di BUMN karya, pengembangan bisnis BUMN baterai. Doni memastikan menjalankan program tersebut Danantara telah menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis dalam organisasi Danantara Asset Management. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.